وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا أولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا وأحبابنا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء وبالخصوص المرحوم بإذن الحي القيوم Bapak Ipung, siapa namanya lengkapnya? Ipung Purnomo bin Fulan wa usulih wa fur'ih awsalillahumma sawaba dzalika minna ilaih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wasi' madkhalah waj'alil jannata mathwah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz wamhu an sayyi'atihi. Allahumma laqqihi birrawhi warrayhan wal bisyarah wal aman wa askinu bi jiwari fi rafi'il jinan bi rahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Di sini yang qaul udah belum semua masjid? Belum. Hah? Baru apa? Mana pas berani enggak ada? Enggak ada pas itu ya, Supriyadi. Enggak ada. Baik. Kita buka kajian Al-Qur'an surah Toha. Ya. Surah Toha ayat ke-17. Kisah tentang Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di sini, pembekalan kepada Nabi Musa sehingga menghadap Firaun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid. Quran surah Toha ini halaman 312 ya. 312 surah ke-22 ya. 20 ya. Ke-20 Al-Hajj 22 ya.
Surat ke-20. Baik, kita baca dulu dari ayat pertama hingga ayat ke baik. Kita baca ayat pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sudah ketemu? Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arshi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhna' na'alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra idhhab ila fir'auna
إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman
wa alhiqna bis salihin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang menyimak kajian subuh pagi hari ini melalui live streaming Facebook Masjid Nurul Yakin, ataupun yang menyimak melalui live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya ingin mengajak jamaah sekalian di waktu yang tidak cukup panjang ini untuk merenungkan beberapa ayat suci Al-Quran dari Quran Surat Thaha di seputar pembekalan dakwah tauhid dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi melalui kisah Nabi Musa. Quran Surat Thaha ini disebut sebagian ulama ahli tafsir Quran surah Nabi kita Muhammad, karena sebagian ahli tafsir menyebutkan Thaha adalah nama lain dari Nabi kita Muhammad. Thaha, pembekalan dakwah kepada Nabi kita Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala melalui Quran Surat Thaha yang merupakan surah Makkiyah. Artinya surah yang turun dikala Nabi masih berada di kota Makkah, yang mana selama 13 tahun dakwah Rasul sallallahu wasallam mubaraka alaih di era Makkah adalah memperkuat ketauhidan umat manusia. Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Rasulku Muhammad litashqa, agar kamu menjadi susah. Litashqa, agar kamu menjadi cilaka. Kata tashqa ini lawan daripada tas'ad. Syaqawah lawan daripada sa'adah. Jadi Allah beritahukan bahwa Al-Quran itu diturunkan tidak lain tujuannya agar orang yang mau berpegang pada Al-Quran hidupnya bahagia, bukan tashqa, susah maupun cilaka. Jadi Al-Quran tidak diturunkan untuk bikin orang cilaka atau susah. Artinya kalau Al-Quran ini yang Allah turunkan tujuannya bukan menjadikan hidup susah, sumpek, cilaka, maka berarti orang yang menempatkan Al-Quran dalam dirinya hidupnya akan bahagia. Paham ya? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Di antara tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuannya puncaknya adalah menjadikan hidup orang bahagia. Al-Quran ini diturunkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah. Apa itu makna khasyah? Kalau terjemah mungkin artinya takut. Arti khasyah itu bukan hanya sekedar takut. Khasyah itu gabungan dari takut dan raja. Keseimbangan rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Orang kalau rasa takutnya berlebih, nggak seimbang, akhirnya nggak berani ngapa-ngapain. Berjuang nggak berani, mendakwahkan kebaikan Al-Quran nggak berani, nahi mungkar nggak berani. Kenapa? Takut berlebih. Sebaliknya orang yang punya rasa roja, harap yang berlebih, biasanya ngegampangin, bikin dosa nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Ya, ringan bikin dosa, walaupun dia ringan minta ampun. Kenapa?
Allah Maha Pengampun. Ini kenapa? Nggak ada keseimbangan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Nah, khasyah adalah gabungan keseimbangan dari kestabilan dari dua rasa ini. Rasa apa? Rasa khauf, takut, dan rasa raja. Ini namanya khasyah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, bukan. Al-Quran ini diturunkan dari zat yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Ini Al-Quran ini. Al-Quran ini bukan karangan Nabi kita Muhammad, bukan. Bukan hasil rekayasa Nabi Muhammad, tidak. Al-Quran ini diturunkan langsung dari zat yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Siapa itu? Man khalaqal arda was samawatil ula, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yaitu Allah yang Maha Rahman, 'alal arsy, yang di atas arsy, istawa, dia beristiwa. Nah, ini beristiwa di sini ya, bersemayam. Artinya apa sih? Bersemayam bukan seperti apa yang ada di benak kita. Karena makna istiwa itu artinya apa sih? Istiwa itu artinya satu pangkat kedudukan yang tinggi. Itu makna istiwa. Jadi ada sebagian orang memahami istiwa itu duduk. Allah duduk bersemayam di atas arsy. Nah, ini pemahaman mesti diluruskan. Arti istiwa itu bukan hanya bersemayam duduk, tidak. Jikapun mau diartikan istiwa dengan makna bersemayam, artinya menguasai. Allah yang berkuasa di atas arsy. Allah yang berkuasa di atas arsy. Makna di atas juga bukan menunjukkan tempat. Karena sesuatu yang menunjukkan pada tempat, butuh pada tempat, butuh pada ruang, butuh pada waktu, itu merupakan sifatnya makhluk. Kalau Allah mustahil, perlu pada ruang, perlu pada waktu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Boleh paham ini? Jadi makna istawa ya, artinya menguasai arsy. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, yang berkuasa di atas arsy. Ya, sebagian orang memahami arsy itu apa? Singgasana, tempat duduk. Allah Jalla Jalaluhu enggak perlu tempat duduk. Sesuatu yang butuh pada tempat, ini kaidahnya nih, dipahami. Sesuatu yang membutuhkan ruang, tempat, serta waktu, itu menunjukkan adalah makhluk. Paham ini? Ya, kita butuh ruang nggak? Butuh. Butuh waktu nggak kita? Kita nggak butuh. Butuh. Kalau Allah tidak. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan ruang dan waktu. Nah, ini dipahami nih. Ayat-ayat seperti ini, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman yang beristiwa di atas arsy. Arti beristiwa ya, artinya yang menguasai arsy. Orang memahami tempat duduk, bukan. Karena arti istawa yastawi itu ya, artinya apa sih? Kedudukan dan tempat. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi la yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Enggak bakal beristiwa. Artinya enggak bakal sama kedudukannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak
berilmu. Jadi sebetulnya kalau memahami ayat suci Al-Quran itu simple, mudah. Jika ada lafaz dari ayat suci Al-Quran yang kita belum pahami, kumpulkan ayat yang serupa kalimatnya. Nanti kita akan dapatkan pemahamannya. Artinya, jangan kita berpindah kepada pemahaman riwayat, karena nanti bisa jadi membingungkan. Tuh, kata istawa, kumpulin dalam Al-Quran, ada berapa kata istawa, yastawi itu, istiwaan. Tuh, nanti ketemu tuh, oh rupanya makna istiwa itu bukan berarti duduk bersemayam doang, bukan. Oh, satu contoh lagi nih, satu contoh misalnya ada ayat Al-Quran berbunyi gimana? Ya, istri yang nusyuz, ya, artinya apa? Istri yang susah diatur. Ada ayat Al-Quran berbunyi fadribuhunna. Jangan hanya diartikan fadribuhunna itu mukul dengan tangan, karena arti doroba dalam Al-Quran bukan hanya menunjukkan kata mukul. Caranya gimana? Kumpulkan tuh ayat-ayat yang dalam Al-Quran di seputar kata doroba, yadribu dorban. Nah, idrib, nanti ketemu tuh. Gitu caranya. Baik. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Dialah Allah, pemilik apa yang ada di langit-langit dan apa yang berada di bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Bahkan Allah lah sang pemilik apa yang ada di bawah tanah. Tuh, semua milik Allah. Maka pengelolaannya, pemanfaatannya, ya, eksplorasi tentangnya itu semua mesti sejalan dengan hukumnya Allah. Mengapa? Karena semua milik Allah. Nah, kita manusia biasanya lupa, ya, semua digali, dieksplor, ya, dimanfaatin tanpa sejalan aturan Allah, akhirnya rusak. Tuh. Baik. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jika engkau mengeraskan suaramu, mengeraskan perkataanmu, wahai Rasulku, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui apa yang tersembunyi, apa yang rahasia, dan apa yang tersembunyi. Semua Allah tahu. Allahu la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah. Ilah ini apa makna ilah? Ilah itu sesuatu yang ditaati, sesuatu yang diikuti. Tidak boleh ada yang ditaati, tidak boleh ada yang diikuti kecuali hanya Allah, dan sesuatu yang sejalan dengan Allah. Itu arti la ilaha illa huwa. Lahul asmaul husna. Milik Allah nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus, yang baik. Tuh jamaah, apal belum asmaul husna? Nah, bisa dihafalin nih. Yang dimaktub dalam riwayat hadis sahih 99. Bahkan Nabi berikan kabar gembira, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang yang dapat menguasai 99 nama Allah tersebut, dihafal, dipahami, diaplikasikan, maka dijamin orang tersebut masuk dalam surga. Baik. Ayat ke-9. Nih jamaah nih, Quran surat Thaha itu ada 135 ayat. Berapa? 135 ayat. Mulai ayat ke-9 hingga ayat 99. Jadi berapa ayat? 90. Ya, 90. Itu isinya kisah Nabi Musa. Subhanallah. Banyak banget tuh. Jadi dari 135 tadi udah 9 ayat nih. Ya.
Dari mulai ayat 9 hingga ayat 99 itu isinya kisah Nabi Musa. Jadi Allah ajarin kepada Rasulnya Nabi Muhammad kisah hidup Nabi Musa. Supaya apa? Allah berfirman kepada Rasulnya, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Surat apa dia? Wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua yang ada pernah berlaku dalam nabi-nabi sebelum engkau, aku ceritakan kisahnya padamu, wahai Rasul. Di Al-Quran ini, di antara banyak kisahnya adalah isinya adalah kisah-kisah umat lalu. Apa tujuannya? Linutsabbita bihi fuadak. Tujuannya agar kami Allah bikin mantap hatimu, bikin mantap nuranimu, supaya mantap dalam berdakwah, supaya mantap dalam berjuang. Allah sampaikan kisah-kisah Nabi, Allah sampaikan kisah-kisah Ar-Rasul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Surah apa dia? Quran surah Hud ayat 120. Apa bunyinya? Wa kullam naqussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Baik. Ayo habis sedikit nih. Jam 6 kurang 5. Kisah Nabi Musa mulai dari ayat 9. Apa kata Allah kepada Nabi kita Muhammad? Wa hal ataka haditsu Musa. Hai Rasulku Muhammad, sudah pernah tahu belum? Udah pernah dengar belum? Udah sampai belum kepadamu kisah Nabi Musa? Tuh. Apa yang pertama kisahnya nih? Idh ra'a naran faqala li ahlihi umkuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabas au ajidu 'alan nari huda. Ini kisah pertama dikisahkan di sini. Redaksinya Allah ceritain nama Nabi kita Muhammad nih. Hai Rasulku Muhammad, satu pernah berlaku kepada Musa dan keluarganya. Jadi Musa dengan istrinya. Tatkala Nabi Musa berada di lembah Tursina, ada lembah gunung namanya Tursina di Mesir. Nabi Musa berada di bawah. Nah, lagi perjalanan bersama istrinya, dia melihat api di pegunungan Tursina. Ada cahaya api itu, kelihatan dari jauh. Dia bilang sama istrinya, umkuthu, tinggal di sini dulu ya, tunggu bentar di sini. Ini anastu naran. Aku melihat dan gembira, kelihatan di sana ada api. Bisa jadi di sana ada orang. Paling tidak la'alli atikum minha biqabas. Paling tidak aku kesana dulu, mau ambil nyala apinya buat kita pakai di sini. Au ajidu 'alan nari huda. Atau supaya siapa tahu saya dapatkan di sana sebuah petunjuk. Namanya adalah api. Berarti kan apa? Ada yang nyalain api. Saya mau ke sana. Ente semua tunggu di sini. Falamma ataha. Ketika Nabi Musa mendatangi tempat yang di situ ada api, Bukit Tursina, nudia ya Musa. Ada suara panggilan yang memanggil-manggil Musa. Bingung dia, siapa orang nih? Di mana suaranya? Ya, kok ada kenal sama saya? Inni ana rabbuka. Ya, ada suara terdengar. Inni ana rabbuka. Sungguh aku adalah Tuhanmu. Fakhla na'laik, buka sandalmu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sungguh dirimu berada di lembah yang suci
yang bernama Lembah Tua. Ya, Lembah Tua. Tur Sina ini gunungnya, lembahnya namanya Tua. Nah, ya, ini sebuah pesan kalau masuk ke tempat suci sendal buka. Ya. Fakhlaq na'laik innaka bil wadil muqaddas Tua. Al Imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas itu kalau masuk ke kota Madinah, lu ada tiap kota tuh ada apa? Ada gerbangnya dulu ya. Sampai ke Masjid Nabi, beliau mesti membuka sendal. Musim panas maupun musim dingin. Tuh, Imam Malik ibn Anas nggak berani masuk kota Nabi kecuali dia buka sendalnya. Dan beliau Imam Malik ibn Anas nggak berani buang BAB di dalam masjid atau di kota Madinah. Mesti dia keluar dulu dari batas kota. Tuh. Nah itu, ini kan bab ngamalin ayat menjaga kehormatan tempat suci. Tuh. Ya. Ini kan suruh buka sendal. Suruh buka sendal. Nah, sekarang kita ke masjid, bagaimana tuh pelajarannya? Ke masjid buka sendal, buka segala atribut yang kita dengan atribut itu membanggakan diri, ya, ujub dengan atribut tersebut, buka semua karena sudah masuk ke rumah Allah. Jaga hati, jaga kehormatan tempat suci. Itu pelajarannya. Fakhlaq na'laik innaka bil wadil muqaddas Tua. Kemudian Allah berkata, Musa mendengar, wa anakhtartuka fastami lima yuha. Musa, sungguh aku telah memilih dirimu, maka dengarkanlah dengan fokus terhadap apa yang akan diwahyukan padamu. Oh, dari ini. Jadi kalau ada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci dibacakan, perintah Allah, fastami' lima yuha, dengarkan dengan fokus wahyu yang dibacakan. Karena udah jam 6, cukup sekian. Besok Sabtu kita sambung lagi. Ya, insya Allah dalam keadaan sehat afiat. Ya, jangan lupa ya, di musim-musim seperti ini ada info lagi, PSBB akan diperketat ya. Baik, jangan lupa Quran surat Hud ayat 52 untuk memperkuat sistem imun tubuh berbanyak 2 kalimat, istighfar dan taubat. Apa itu? Istighfar dan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilallah. Astaghfirullah wa atubu ilallah. Astaghfirullah wa atubu ilallah. Atau rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dan tentunya salawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Tak lupa, itu semua setelah kita rajin merutinkan membaca Al-Quran. Insya Allah sistem imun tubuh kita akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janjinya, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Quran surat Hud ayat 52. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal Ghafurur Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya man anzala ilaina al-Quran, ya man allama al-Quran, ya Rahimu ya Rahman, ya man allama al-Quran, nas'aluka bijahika ya Rahman wa bihaqqi habibika Muhammad man unzila ilaihi al-Quran, habib ilaina al-Quran wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Quran waj'alna wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wal hadirin wal muslimin
من أهل القرآن ظاهرا وباطنا. اللهم أحينا بالقرآن، أمتنا بالقرآن، وآنس وحشة قبورنا بالقرآن، واحشرنا مع القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، أدخلنا الجنة بالقرآن، نجنا من النيران بالقرآن، أسكننا أعلى الجنان بالقرآن مع سيدنا محمد سيد أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء لأمراضنا وأسقامنا ظاهرا وباطنا وسعة لأرزاقنا حسا ومعنى وقضاء لحوائجنا الدنيا وأخرى وبركة لأسماعنا وبركة لأبصارنا وبركة لأهلنا أولادنا وبركة لحياتنا ومماتنا وبركة لأقوالنا وأقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا وبركة لكل ما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah khutbah Jumat bulan ini, hari ini di bulan Januari, Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Insyaallah di Masjidul Yakin tiap bulan ada satu habaib yang menyampaikan khutbah Jumat. Demikian salat Isyraq 2 rakaat sebelum pulang. Salam.